ya syukur-syukur kami juga diperhatikan gitu, dimintain pendapat gitu. Jangan dimintain pendapat tapi tidak didengar ke kami ini wong perantauan nih. Aku sampai sekarang masih bahasa Palembang. Lebih bagus aku bahasa Palembang dari kamu tuh. Ya, Aduh. tadi nak ngatur aku pula tidak boleh bahasa Palembang. Rini Malik dan Satrio Prakoso di Plug and Play. 97.5 FM Station for your life. Back again players di Plug and Play buat pagi hari ini bersama saya Satrio Prakoso dan juga Rini Malik ya. Betul, dan seperti biasa hari Jumat kita ada ngobrol live barengan sama orang yang berpengalaman dan keren banget ini ya. Tadi kita udah share, kita akan ngobrol pagi ini players barengan sama Kak Helmi Yahya. Halo, selamat pagi Kak Helmi. Pagi Kak Helmi. Halo. Oke. Halo. Ya. Ngapa kamu cak gugup tuh? Gugup lah, kan ini apa namanya? Maestronya nih ya, maestronya untuk kuis-kuisan nih. Raja kuis Indonesia. Ingat banget tuh kalau dulu waktu kecil nontonnya kuisnya yang jadi hostnya ya Kak Helmi Yahya tuh. Iya, benar. Dulu zamannya sama Mbak Alia Rohali, bener Kak ya? Kuis siapa berani? Alia Rohali. Iya. Kegiatannya selama di rumah aja. Kumbu kacang. Enak itu. Kumbu kacang. Enak itu. Biasanya dulu dijualnya di tampah itu ya, Kak Helmi ya. Tampah. Dijunjung pucuk kepala tuh. Bener. Kue jongkong, kue lupis, nangkosari. Waduh. Kapal galok. Waduh. Kegiatannya selama di rumah aja apa Kak Helmi? Tidak juga, aku keluar-keluar. Ya, banyak melayani webinar. Walaupun laku batas ini, kalau bukan kamu wong Palembang lah tak kulayani hari ini kan. Jadi, terima kasih banyak untuk waktunya Kak Helmi. Terima kasih. Ini mah orang sibuk. Iya, ini susah nih orang sibuk memang nih. Alhamdulillah banget ini Kak Helmi. Terakhir balik Palembang kapan tuh Kak Helmi? Sebelum corona lah kali 6 bulan lalu kali ya. Waduh. 6 bulan lalu. Lama banget ya udah ya. Yang paling kangen kalau dari Palembang apa tuh Kak Helmi? Pempek ya? Enggak juga kalau pempek banyak. Nah, banyak tuh yang ke celor ya. Dona milir. Itu penting. Dona milir. Jadi ya makanan-makanan itulah. Walaupun di Jakarta udah ada, kadang-kadang lain lah rasanya ya. Suasananya yang beda. Kalau jenis pempek yang Kak Helmi senang tuh pempek apa, Beh? Pempek tahu sama pempek pistel. Sama. Tahu dan pistel. Kayak Rini nih. Rini juga pistel nih. Isinya pepaya muda, pistel tuh enak. Ya. Sama model gendum. Model gendum. Asli. Model gendum ya. Susah tuh kalau sudah model gendum Kak ya. Susah ditolak tuh. Tapi kan kemarin nih Kak ya, Kota Palembang hari Rabu kemarin sih 17 Juni ulang tahun ke 1337 nih. Ini harapan dari Kak Helmi untuk Palembang. Sebagai seorang putra daerah. Iya, gitu ya. benar. Ya kita tuh berharap banyak lah ya dari Palembang tuh ya, karena kita udah promosikan habis-habisan ya mulai dan dulu itu ya Palembang itu kan sangat tidak dikenal dan sangat tidak membanggakan. Kami itu di Jakarta kalau ngaku wong Palembang itu yang kebayang itu adalah apa banyak penodongan ya kan? Kriminal kayak. Oh iya, tajam apa kriminal lah, apa banyak tuja-tujaan gitu ya. Dan tapi setelah itu kan kita ya alhamdulillah aku termasuk yang ikut membranding Palembang melalui kegiatan-kegiatan. Ingatnya aku dulu itu kita berhasil membuat PON dan aku dipercaya menjadi yang buat opening closing PON tahun 2004 itu ya, dan kemudian aku waktu itu membantu Kak Edi Santana, seorang wali kota yang kita harus akui beliau itu visinya luar biasa ya. Dan kemudian aku pernah juga sebelum PON itu aku membuat show, barangkali kamu lagi kecil nonton ulang tahun Kota Palembang, waktu itu aku bawa Inul, aku buat di pinggir Sungai Musi dan di live di RCTI itu gempar wong. Dan akulah yang dulu ngomong ke Edi, Kak, itu kalau jembatan Ampera itu diunjuk lampu bagus. Nah itu termasuk ide aku. Dan dulu Pak Edi
luar biasa. Aku waktu itu masih dalam rangka menyiapkan pembukaan PON itu kan 3 bulan aku di Palembang. Malam-malam aku dipanggilnya. Habis itu dia air mancur depan Masjid Agung, dia lightingin, ya dia masuk lampu, dan itulah yang membuat pelan-pelan membuat Palembang itu makin bagus gitu. Jadi efek maksud aku image banyak kriminal itu juga turun. Ternyata wong nak nodong itu kalau lampunya diterangi jadi, takut ya. Iya, benar-benar. Habis itu aku diminta oleh KSO ya, Syariah Usman, yang itu membuat acara launching Visit Musi. Lagi-lagi aku bikin di pinggir Sungai Musi di Benteng Kota Besar. Dan puncaknya adalah pada saat aku dipercaya juga, dan Sumsel dipercaya menjadi tuan rumah SEA Games, dan aku juga kebetulan menjadi chairman dari IO-nya closing SEA Games yang spektakuler itu. Dan sejak itu Palembang berubah menjadi kebanggaan kita dan banyak mendapatkan kunjungan wisata gitu. Jadi menurut aku ini itu udah luar biasa. Kalau orang membuat, lihat aja iklan mie instan, iklan apa gitu. Seluruh yang lead pertamanya itu adalah Jembatan Ampera. Aku berharap Jembatan Ampera itu dirawat, lightingnya mungkin dibagusin lagi, ya kan. Dan daerah-daerah wisata di Palembang itu dahsyat. Jarang ada kota di Indonesia itu yang punya sungai yang sebagus kita itu. Kita selalu bermimpi dulu untuk membuat musitur yang betul-betul bagus lah gitu ya. Jadi menurut aku kita udah punya kapal ya, dan mungkin lebih banyak lagi atraksi yang kita buat. Tidak cukup cuma Pulau Kemarau ya, kita harus membuat destinasi kita bisa singgah-singgah gitu. Aku tahu sekarang udah ada warung-warung di pucuk perahu, tapi kita butuh lebih dari itu ya. Kebersihan dijaga. Palembang itu kan dari dulu disebutin Venezia of the East, Timur. Iya. Jingok kan banyak sekali tuh kanal itu ya, yang sekarang ada yang ketutup sampah, ada yang sudah ditembok. Itu sayang. Kalau baik kita ya pacak sama-sama ya, seluruh masyarakat dipimpin oleh wali kota, gubernur, membersihkan itu lagi, di mana orang bisa masuk gitu ke kampung-kampung, melihat kampung. Tapi kampung kita harus bagusin dulu, ya kan, jangan kotor. Jadi yang bom-bom itu, yang tempat uang nembak-nembak itu dibuang-buang dulu lah, ya kan. Jadi menurut aku potensinya luar biasa, ya luar biasa. Dan kebetulan kan tokoh Palembang di Jakarta ini luar biasa banyak. Artis Palembang itu banyak, uang nggak banyak tahu ya. Aku ada Tanto, ada Gilang Dirga, ada Kartika Putri, ada Aming, ada Sandi Sandoro, ada Revalina, luar biasa banyak nih orang Palembang. Banyak orang Palembang jadi pejabat, banyak orang Palembang jadi artis gitu ya. Kalau kita terus-menerus mempromosikan Palembang, itu akan hidup. Kita sudah cukup luar biasa gitu. Ekonomi rakyat hidup. Karena aku dengar oleh-oleh pempek itu ya, sebelum corona, yang keluar dari bandara kita lebih dari 5 ton. Belum lagi uang makan di tempat. Dan pempek itu ya, Rin, itu luar biasa Satrio. Jadi tidak ada orang yang kalau dibawain oleh-oleh pempek itu nolak. Betul. Dan pempek itu bisa pagi, bisa siang, bisa malam, semua cocok. Iya. Kalau uang Palembang jangan lagi tengah dalu-dalu makan pempek laju. Aku bandingin ya dengan oleh-oleh dari tempat lain gitu. Belum tentu seluruh orang suka. Ya, termasuk misalnya, mohon maaf, gudeg gitu. Gudeg ada yang nganggap manis. Ya kan, ada yang yang terlalu pedas. Ada juga yang tidak senang dengan daging. Ya, ada yang macam itulah. Tapi Palembang itu oleh-oleh pempeknya itu benar-benar universal gitu. Seluruh orang kalau ditawarin pempek dekat yang nolak. Jadi menurut aku itu satu modal yang sangat luar biasa. Yang lain nggak usah ngomong lah. Menurut aku kita punya pempek bela cukup. Betul. Ya, ditambah lagi kalau dia datang ke lokasi, ada pindang macam-macam. Ya, ada yang lain. Ya, kata Pak Dubes Selandia Baru itu, yang kebetulan aku kenal dari kecil itu. Kak Tantowi ya. Pak Tantowi. Oh, kamu tahu? Aku tidak kenal. Aku namanya tidak tahu. Uangnya aku kenal. Jadi kalau kita mempromosikan pariwisata itu, tidak perlu terlalu banyak senjata tuh. Ya,
punya siko tapi kuat gitu. Ya misalnya kuliner kita punya pempek, cukup lah. Nomor 2-nya mungkin pindang. Itu udah lebih dari cukup. Itu membuat alasan orang ingin ke Palembang. Nomor 2, kita punya songket. Ya daerah-daerah lain punya songket. Tapi Dakate songket yang lebih bagus menurut aku ya. Lebih rapi ya dan lebih terjangkau gitu. Ada yang lebih rapi dari kita. Tetapi harganya udah terjangkau. Itu songket. Wah itu udah cukup. Wah ke Palembang ngapain? Ya pinggir Sungai Musi. Nggak mungkin diajak ke mall. Nggak mungkin diajak ke taman. Betul. Betul nggak? Betul. Kita punya Sungai Musi, itu baik kita explore. Kalau kita ke Bangkok itu dengan Chao Phraya gitu ya. Nah itu dibagusin sepanjang sungai, disupport masyarakat gitu. Mungkin perahu-perahunya dibantu, dimunculkan destinasi-destinasi. Mungkin ada restoran-restoran tempat uang berhenti sepanjang sungai gitu ya. Jadi mungkin ada hotel. Aku kan dari dulu kepengen bangun hotel yang di Kapitan itu kan tanahku. Jadi sampai sekarang tuh belum baik lah. Jadi kalau ada pengusaha-pengusaha Palembang sekarang ini ya yang tertarik malik kita betulungan tanahnya laku bebas ke ya udah cukup lah 4 meter situ kita bisa bangun hotel. Kita bisa bangun pusat kuliner yang baru di situ. Jadi itu tengah kota dan itu pecinan tuh. Pecinan tuh Chinatown. Namanya Kapitan. Iya, betul. Kapitan Cino dulu di situ. Di seluruh dunia yang namanya Chinatown itu daerah hoki. Betul. Tolonglah aksesnya dibagusin. Ini tugas pemerintah. Iya, betul. Wong nak ke sana saro. Aku sampai sekarang berharap nian tuh. Nak ke tanahku tuh di Kapitan itu lewat ada tempat sampah di situ ya kan jembatannya kecil padahal di situ ada rumah Kapitan dulu 3 sekarang kok lah robo sayang kita udah merhati gitu benar dan di situ ada pusat buat pempek itu kan paling banyak di Kapitan itu dulu itu benar Kak benar dan itu di seberangnya Benteng Kota Besar aku dulu mimpi ya Wong dari bandara berhentinya di Benteng Kota Besar naik ke bom itu ke jeti itu nyebrang pakai gondola becak di Venesia. Aku nih kalau mimpi lagi lonya, jadi itu yang harapanku tentang Palembang. Amin. Palembang itu punya keunggulan. Karena masyarakatnya itu humoris. Iya benar Kak, benar. Iya. Nggak ketawa, orang Palembang buntu be ketawa, apalagi banyak duit. itu modal penting. Benar Kak, benar. Emang hobi kelakar ya kalau istilah Palembang Kak ya. Satrio tuh, ini kan, aku udah tahu. Iya, gajinya aku udah tahu lah dibayar atau belum lah ketawa dia. Belum Kak, minggu depan gajian baru. Oke baik. Iya benar. Iya benar itu salah satu benar kata kayak humoris. Benar. Penting tuh, hospitality penting. Karena ada daerah di Indonesia yang penduduknya itu banyak merengut gitu. Jutek Kak ya, jutek. Jutek gitu. Iya, susah tuh malah. Dengan senyum. Oh, Palembang itu penesan. Ketawa. Kelakar. Iya benar. Kelakar. Buntu berkelakar apalagi ada duit. Ini modal penting tuh. Modal penting. Jadi aku kepengennya tuh ngebangun Palembang. Nah, kalau Palembang lah masuk, uang baru kemana-mana. Iya, betul. Ada kaget Pelahan. Benar. Kogan Ilir. Ada kan macam-macam di Lahat, ada di Pagar Alam, ada apa? Air terjun kalau di Lahat. Sejarah. Iya. Tapi infrastrukturnya diperbaiki dulu. Betul. Mano be wong Lasaro, mano pulo. Jadi itu sih. Emang benar kata Kak Helmi tadi, betul. Kita harus bangun Palembang ya Kak yang jelas ya. Untuk harapannya untuk Kota Palembang ke depannya. Inilah waktunya. Sekarang waktunya ya. Banyak yang ini bisa membantu ya, tokoh budayanya banyak. Ada Kak Anwar Fuadi main Samudra Cinta. Kemarin ku telepon dia, kesian Kak aku di situ kamu kena marah terus tuh ngakak dia ketawa. kita punya peluang luar biasa. Iya, benar. Punya modal untuk pariwisata tuh luar biasa. Kita punya kuliner, kita punya handicraft dalam bentuk yang aku ngomong kerajinan, songket, dan kita punya destinasi. Ya adalah kita yang wong leda kata Sungai Musi itu, saingan kita paling Kalimantan. Betul. Serapat kita dan kita punya sejarah Sriwijaya. Itu dahsyat.
Betul. Banyak nian nak dicerita ke tu, ya kan? Dan kita punya modal karena wong kita, wong Palembang itu relatif humoris gitu. Betul. Betul Kak. Apalagi kalau ada kendak dan minta duit, ramanya luar biasa. Itu jangan dibilang. Itu sudah pasti Kak. Itu sudah pasti. Players, nanti kita akan ngobrol lagi barengan sama Kak Helmi ya, masih di Plug and Play. Masih ngobrol sama Kak Helmi ya di sini Players. Yes. Memang seru ya ngobrol sama ini ya. Kak Helmi ya. Cabut dulu. Oke. Tapi kalau emang benar yang dibilang sama Kak Helmi itu kita udah banyak banget modal. Benar. Dari sejarah, dari kuliner. Kayak ini aja. Dari kuliner, ya kan Sat? Dan emang ini ya Kak ya, Palembang sendiri sebenarnya potensial ya buat berkembang ke depannya Kak ya. Luar biasa ya. Masih bakal ngobrol lagi di sini dan ini emang kalau di Jakarta kayak mana tuh Kak? Kemarin kalau dari Kak Helmi ngelihat perkembangan untuk statusnya PSBB kemarin kan Kak ya? Iya, sempat agak kaget waktu tiba-tiba satu hari Sumsel masuk top 5 convicted gitu ya, nomor 4 gitu. Jadi wong banyak juga yang kan pernah juga ada cerita ada kepala daerah yang menentang gitu-gitu. Jadi cerita-cerita yang harus kemudian kita balance gitu. Ya, jadi kita harus aktif mau tidak mau. Jadi menurut aku sih ya itulah tugas kita sama-sama lah ya. Iya, betul. Kami di Jakarta kompak baik dan sangat memperhatikan Palembang. Ya, ya syukur-syukur kami juga diperhatikan gitu, dimintain pendapat gitu. Jangan dimintain pendapat tapi tidak didengar ke. Kami ini wong perantauan nih. Aku sampai sekarang masih bahasa Palembang. Lebih bagus aku bahasa Palembang dari kamu tuh. Ya, aduh. Kami nak ngatur aku pula tidak boleh bahasa Palembang. Rini tadi Kak, bukan aku Kak. Bukan aku. Oke, kita ngatur pula. Kita on air lagi Kak ya? Kita on air lagi sama the one and only Players. Helmi Yahya. Kita on air lagi. Ya wah. Nah, 97.5 FM Station for your life. Balik lagi Players, masih barengan sama Rini, Satrio, dan juga Kak Helmi Yahya. Dan kita sekarang sudah terhubung di streaming di www.playfm.id. Terus juga bisa didengarkan di radio juga 97,5. Dan juga kita sekarang lagi live Instagram di @975playfm. Join sama Instagramnya Kak Helmi di @helmiyahya. Yap, betul sekali. Terima kasih yang sudah bergabung di Instagram ya. Sudah banyak sekali tuh Satrio yang sudah bergabung. Betul. Tapi tadi kita udah ngobrol. Rin, lupa Njuk tahu aku tuh punya YouTube channel Helmi Yahya Bicara. Itu udah pada tahu. Itu udah pada tahu tuh. Itu sudah tahu hal itu. Udah pada tahu. Yang lain belum tentu tahu kok. Iya. Tapi Kak Helmi. Tapi Kak dengar dulu katanya mau jadi dokter Kak. Benar tuh Kak? Dulu cita-citanya. Cita-cita. Cita-cita asli, bapak tidak punya duit, sudah kita merelakan tidak ngikutin cita-cita. Kadang-kadang hidup itu kan ada kata pilihan, aku nyari sekolah gratis, sekolah gratis dibayar, aku masuk STAN, ya sudah. Aku tuh kepengennya jadi dokter kebidanan tuh, jadi kepengennya cita-cita. Kenapa Kak pengen Kak? Ngapok aja dokter kebidanan, ada aku jawab lah kau. Mancing pula kan. Maaf Kak ya. Salah tuh pertanyaan tadi ya. Agak kurang ajar Satrio ini. Yang pasti kan tujuannya untuk membantu sesama. Iya kan Kak Helmi ya, tujuannya jadi dokter. Benar. Satrio begitu sih. Pikiran kau tuh jauh nih ya Satrio. Maaf Kak. Ini pikiran bulan tua, tambah parah dia. Aduh, emang kacau nih. Ini momen-momen kacau Kak, tanggal-tanggal kayak ini Kak emang Kak. Tapi emang cukup berliku berarti ya Kak Helmi jalanan karirnya Kak ya. Maksudnya kan dari awal pengen jadi dokter, akhirnya karena kondisi nggak bisa, akhirnya masuk STAN. Masuk STAN kan, keluar dari STAN
bisa jadi terjun ke dunia industri entertain gimana tuh Kak? Awalnya tuh. Ya karena passionku di situ kan. Karena aku dulu waktu mulai dari Palembang aku udah mulai berkesenian ya kan. Aku ini juara baca puisi dulu, Sesumsel kalahkan 3 tahun. Testing dulu. Kamu percuma lah bayar tidak. Nah, terus gak lanjut ya? Pernah mewakilin Sumsel lomba baca puisi se-Sumatera, juara aku. Aku dulu aku berkesenian lah ya, aku nyanyi vokal grup. Vokal grup dulu aku SMA 1 Palembang. Kalah dengan Asonnya Pak Manan dulu. Anaknya kan ada di mana-mana. Ada Kak Bambang Gunawan di Fakultas Pertanian, ada Indra Tarmizi di SMPP dulu, terus ada Irman dengan Tanto Wiyaya di STM. Jadi kalau wong 3 itu sekolah itu melok, kami nomor 4. Kalau lomba vokal grup, berharap mereka tuh udah melok gitu. Biar menang ya, biar menang. Jadi udah keukur jadinya dulu. Ya, aku dulu tuh juara cepat juga yang tidak terkalahkan. 3 tahun berturut-turut waktu di SMA 1. Itulah yang membuat aku obses gitu. Jiwaku itu kepengen buat kuis gitu. Dan itu yang mengantar aku menjadi seperti sekarang ini. Jadi kadang-kadang kita tuh antara sekolah dengan mata pencarian kadang-kadang belum tentu sama. Oke. Tapi jangan pernah memutuskan Helmi Yahya tuh akuntan, lulusan STAN, tapi dia udah jadi akuntan, dan kalau itu ngapain aku sekolah? Tidak boleh itu. Aku menjadi seperti ini, punya basic yang sangat kuat ya dalam berkesenian. Aku punya IO dulu luar biasa, buat 2 kali PON, 1 kali SEA Games. Terus PH ku itu Triwarsana, termasuk PH yang paling kuat dalam buat reality show. Sehingga aku ini disebut sebagai bukan saja raja kuis, tapi raja reality show. Dan aku baru saja menyelesaikan tugasku sebagai dirut TVRI, yang dianggap juga membuat sebuah perubahan. Dari tidak ditonton orang, ditonton orang. Jadi, ngapo aku mencapai pencapaian itu karena aku sekolah, karena aku akuntan, karena aku kuat nian backgroundku dalam pendidikan. Jadi kalau aku berkesenian, aku ini sebenarnya pengusaha dalam bidang seni. Itu backgroundnya adalah pendidikan. Ya, jadi aku berharap nian ya, aku ini dengan Tantowi, kalau tidak dipaksa oleh wong tuaku, bapakku dulu, ubakku dulu ya, bakku, kuliah di Jawa, mungkin tidak jadi apa-apa. Mungkin di Palembang itulah kami, main di lanting, mungkin. Ya. Jadi jangan harus punya. Kami dengan Tantowi ini merubah masa depan kami. Ya, bakku kan cuma pedagang kaki lima di Tengkuruk situ. Ya, karena kami sekolah. Ya, jadi aku minta nih anak-anakku, adik-adikku ya yang sekarang mendengarkan, sekolahlah setinggi mungkin. Ya, kita harus kagum itu keluarganya Dindo Tito Karnavian, gila, luar biasa. Luar biasa. Kakaknya jadi deputi eselon 1. Adiknya Pak Tito itu sekarang adalah dirut Rumah Sakit Harapan Kita. Nah, kalau kita jengok, wong-wong Palembang yang hebat-hebat sekarang itu sekolahnya luar biasa. Ada Prof. Sekarang kepala ombudsman, ya luar biasa. Ketua KPK lah wong kita pula. Kalau kita jengok, track recordnya, ya termasuk Ketua BPK, ya, Dindo Agung Firman. Wakilnya itu Agus Joko Pramono itu juga wong Palembang, sekolahnya luar biasa. Jadi jangan berhenti sekolah. Sekolah lah. Sejauh mungkin, setinggi mungkin, mas sekolah terbaik dan jadilah lulusan terbaik. Karena itu akan menjadi modal yang sangat luar biasa. Jangan kamu salah nyingok aku. Helmi Yahya berkesenian baik, pacak banget. Aku sekolahku bener nian. Aku sekolah sampai ke Amerika, ya kan. Jadi ya habis-habisan aku berkompetisi, agak kalah aku. Itu S2 Kak yang di Amerika? S2 Pak? S3 Kak? Amerika S2. Ya, gimana tuh Kak? Gimana Kak dulu Kak pertamanya Kak? Maksudnya waktu ketika akhirnya memutuskan kuliah di Amerika, ada gegar budaya nggak Kak yang dirasain Kak kemarin Kak? Karena kan beda-beda kultur, beda apa tuh? Shock gitu kan? Aku nih walaupun wong dusun lahir di Indralaya, jiwa aku tuh udah ada chip Amerikanya.
Mimpi itu kan kepengen di Amerika. Oh, jadi udah kepo-kepo lah ya. Udah lihat-lihat, udah kepo-kepo. Iya, aku ini kan dulu dulu dapat beasiswa dari negara, ya kan. Keren. Aku dulu di University Miami. Aku dulu masuk ke Amerika, persiapan di California. Di situ daftar kami, ada yang bahasa Inggrisnya belum bagus dibagusin, TOEFL-nya belum nembus dibagusin, GMAT-nya belum nembus dibagusin. Nah, aku dulu daftar di 5 perguruan tinggi, 5-5-nya diterima. Wah, ya kan? keren ya, aku dulu banget. diterima di Rochester, New York, di mana-mana lah. Aku ngambil di Miami. Karena dulu aku tahunian. Di situ aku pacak berkembang. Ada klub NBA di situ. Industri musiknya bagus. Dan aku tahu di situ aku pacak menyelesaikan cepat. Aku ngambil S2 aku di Miami, accounting ya. Karena pertamatan stand di mana accounting itu ngulang-ngulang baik. Aku selesai dalam waktu 10 bulan. Iya ampun. 10 bulan. S2 10 bulan. S2 10 bulan, Kak. Iyalah. Ya ampun, cepet banget. Kacang Mamat apa S2 ini, ya. Nah, itu enak. Lapangan Hatta kalau itu, Kak. Lapangan Hatta kan? Lapangan Hatta, Kak. Iya. Iya, jadi Lapangan Hatta. 10 bulan. Iya. Kak, ngomong-ngomong mengenai perjalanan karir Kak Helmy gitu. Warna-warni, Kak. Jadi di Root. Ke politik pernah. Raja Kuis Indonesia sudah tidak diragukan ya, Satrio. Betul. Ada posisi pernah dijalani itu dulu sebagai floor director 1989. Itu gimana ceritanya tuh Kak Helmy? Apa itu jadi salah satu? Itu bagian dari perjalanan, Rin. Jadi kita itu udah pacak ngucuk-ngucuk langsung di pucuk. Betul. Iya. Nak tercangkuk langsung ke pucuk. Itu perjalanan panjang. Aku jadi Raja Kuis itu aku dari belajar di Ani Sumadi waktu itu Ratu Kuis 10 tahun. 10 tahun. Dari buat soal. Kemudian aku diajarin segala hal lah, ya kan? Dari Ani Sumadi, Ibu Ani Sumadi itu yang becak Ibu Dewek dan dia lah ngajarkan semua. Termasuk aku jadi floor director. Floor director tuh yang ngatur di bawah tuh. Ibu Ani dulu kan program director. Dia di dalam master control. Akulah yang menjadi penyambung lidah beliau. Ini peserta harus main ini, bandnya harus main ini. Dari situ aku belajar banyak. 10 tahun aku baru akhirnya buat dewek. Dan akhirnya juga begitu aku buat dewek, kuisku pertama itu kuis Joshua. Itu ratingnya langsung 9. Meledak. Ingat tuh Joshua. Iya benar. Ya, kuis Joshua. Jadi sejak itu aku kebanjiran order. Ya, jadi kuisku luar biasa tuh, ada Siapa Berani, terus aku masuk ke reality show, Mimpi Kalio, Mehek, Asal, ya kan. Jadi Uang Kaget, Bedah Rumah. Sampai sekarang lebih dari 200 karya televisi. Sampai sekarang pun karyaku masih beredar. Kan Uang Kaget masih diproduksi. Bedah Rumah. Bedah Rumah itu punyaku. Itu tuh hak cipta tuh punyaku. Sekarang banyak uang tuh buat Bedah Rumah. Ya kan, mestinya izin dengan aku. Ya, tapi udahlah, aku amalku baik lah, ya kan. Itu right-nya di aku. Oke, berarti itu punya Kak Helmy ya? Aku senang. Jadi kita membuat karya yang menjadi inspirasi. Ditiru uang, itu penting. Itu puncak dari seorang kreator. Jadi perjalanan panjang. Bayangkan aku ada buat lebih dari 200 karya televisi. Panasonic Award tuh, puncak pencapaian dalam dunia televisi. Aku mungkin udah merebut 27 Panasonic Award ya, baik sebagai kreator maupun sebagai ya. Jadi aku pernah presenter olahraga ya, dianggap memperkenalkan NBA ke Indonesia gitu. Padahal bayanglah, aku main basket beda pernah. Tapi kan itu kan pacak dipelajari. Betul Kak, betul. Yang sampaikan ya. Betul. Kalau dari Kak Helmy sendiri, untuk ini kan udah banyak banget ya yang dicapai seorang Helmy Yahya ya Kak ya. Kayak sampai terakhir kemarin juga sebagai dirut dari TVRI gitu kan, yang cukup bikin banyak perubahan gitu kan. Keren banget. Dan kedepannya Kak Helmy sendiri apa lagi kayak pengen dicapai? Blueprint-nya secara personal ya. Ya kate, mainilah baik. Tenang di rumah, nunjuk seminar hampir tiap hari. Honorku naik berkali-kali lipat. Kamu lah yang bayar ini. Ya. Aduh, kacau ini. Kakak sendiri mah. Kan masih saudara kan kakak sendiri. Bos kamu tuh denger ya kan. Iyalah pulo.
Kalau masih dulur kalau kata Mbak Lembang Kak ya. Iya. Kakak adik. Tapi pengertian. Jadi aku sekarang lagi nulis buku. Buku apa Kak? Buku apa Kak? Training. Banyak lah, ada berapa, ada novel, ada buku tentang macam-macam lah tentang transformasi TVRI. Terus aku kan baru membuat YouTube channel, alhamdulillah. Ya, jadi itu gempar juga wong. YouTuber itu kan biasanya di bawah 50. Aku di 50 bikin YouTube bulan lah dapat silver play button. Jadi belum 3 bulan sekarang subscriberku udah 285 tuh. Ya, iklan lah masuk, Jadi aku ketawa banget. Hidup ya kan. Iya benar. Boleh mana. Jadi itulah menurutku. Aku banyak sekarang diminta jadi komisaris, jadi advisor, dibagi uang saham. Aku ngomong inilah apa seluruhnya Allah yang atur. Jadi kalau katakan aku begitu diberhenti ke jadi dirut TVRI akan hancur, tidak juga. Betul. Ada jalannya masing-masing Kak ya? Masuk. Ada jalan. Jadi aku pilkada kamu tahu kalah 3 kali, nyampak aku tidak juga, biasa baik. Segalanya dulu. Terus kamu tidak milih aku, lajulah, tidak. Aku nak jadi lurah di Kebayoran Baru inilah tempat aku tinggal. Biasa. Benar. Aku sayangku kepada dusunku, kepada TVRI tidak akan pernah bisa berkurang. Jadi itu aku. Ya, jadi. Nanti baper-baperan lah. Benar. Profesional Kak ya, profesional ya. Benar. Tapi players kalau mau dengar motivasi, cerita keren dari 2 orang berpengalaman itu bisa dicek di YouTube channel Mas Helmi Yahya tuh. Namanya Helmi Yahya Bicara. Jadi di YouTube channel itu Mas Helmi ada segmen rapid test juga. Tidak. Alias jawab cepet. Itu bahasanya Mas Helmi ya, rapid test ya. Itu dia sering nanyain narasumbernya Satrio. Iya benar. Itu. Nang tes aku kamu tuh. Kurang ajarnya budak-budak muda. Rini loh Kak ya, bukan aku Kak ya. Rini Kak, bukan aku Kak. Nah, sekarang gantian. Lo Kak Saro, kamu nih ngelunjak kamu nih. Jangan Rin, selesai karir kita Rin sama Bapak Helmi Rin. Itu sih. Iya. Gantian Maya Rida nak ngetes dulu kamu. Oi. Tapi pesan Kak Helmi apa nih Kak buat generasi muda yang sekarang kan zaman kan udah makin canggih kayak apalagi karena ada corona ini kan kayak semua orang dipaksa untuk bisa adaptasi dengan dunia digital kan. Kak Helmi juga sekarang akhirnya bikin YouTube channel gitu. Apa tuh kalau dari Kak Helmi sendiri pesannya? Iya. Ya udah kalau sebut tadi kita harus paham digital ya. Yang setua aku masih harus belajar tentang digital. Dunia yang dulu rasanya ada perlulah kalau umur sama ini. Jadi salah. Jadi aku yang seumur ini pun menjadi inspirasi. Indonesia itu cuma YouTuber di atas usia 50 yang mencapai silver play button. Aku malah meninggalkan itu. Ntar lagi mungkin insya Allah udah bisa 500.000-an lah ya. Keren. Tamu-tamu lah, alhamdulillah. Yang aku undang, nak datang. Aku lagi ngobrol Jotaim ya kan. Minggu ini kemarin aku dengan Zalianti. Sebentar lagi dengan Alia Rohali. Reunian lah kalau begitu. Sule minggu depan. Ada Sule minggu depan. Ada Sandiaga Uno. Jadi aku lagi nak ngubur Jota Slim. Jota Slim. Palembang juga tuh. Gilo-gilo. Gitu. Kemarin itu kamu harus tonton itu aku dengan Pak Dubes. Aku udah tonton. Yang betisnya aku gigit. Iya, benar-benar. Katanya banyak bekasnya. Gitu. Katanya kata Kak Tantowi itu banyak bekasnya tuh. Gara-gara berantemnya dulu sama Kak Helmi. Karena kan nggak bisa, karena kan Kak Helmi kecil kata Pak Dubes. Jadi nggak bisa jadi digigit lawannya. Itu pertengkaran kakak dan adik ya, pasti seperti itulah ya. Makanya pakai akal, Rin. Dari kecil aku pakai akal. Jadi anak-anak muda ya para pendengar sekarang terus terus belajar ya kan, harus kreatif ya, melihat peluang. Calak, Wong Palembang itu terkenal calak. Betul Kak. Enggak boleh menyerah, enggak boleh mengeluh ya, lihat peluang. Oke. Kak Helmi, terima kasih banyak Kak Helmi untuk waktunya pagi ini.
di waktu sibuknya, menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak Kak Helmi, sehat-sehat terus. Siap. Salam sama Ayu. Dan juga ponaan-ponaan. Terima kasih Kak Helmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Dengerin Plug and Play dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Setiap Senin sampai Jumat. Bersama Rini Malik dan Satrio Prakoso. Hanya di 97,5 Play FM Palembang. Ikutan interaktifnya ya di 088 11 975 975.